Gengs, balik Gengs. lagi bersama Talk Shit. Dan akan ada Kasar di banget. podcast juga, namanya Yol Podcast. Kalau Talk Shit kan duduk sambil ngobrol gitu, jadi jangan mikir yang negatif, ya nggak? Oke, jadi tamu kali ini adalah penyanyi wanita masa kini yang udah memulai karirnya dari 2008 ya, apa 2007 ya? Pokoknya kalau dihitung-hitung udah 9 tahun. Sekarang 2020. 2011 dong Anda, lebih maju lagi. Iya. Jadi ceritain coba awalnya gimana caranya tiba-tiba bisa terjun ke industri musik yang orang-orang tuh masih suka mikir susah banget masuknya. Oh, awalnya. Awalnya gimana sih? Industrinya apa mulai gue nyanyinya dulu nih? Boleh mulai nyanyinya. Oke, mulai nyanyinya itu sebenarnya gue anak yang tidak tertarik sama dunia nyanyi. Karena dulu cita-cita gue itu adalah penyiar radio. Oh, Jadi gue emang bawel ya basicnya ya. Iya, gue menghabiskan hari-hari gue kelas 6 SD, gue udah kecentilan datang ke Prambors Makassar untuk kayak tahu orang tuh kalau jadi penyiar tuh ngapain aja sih gitu loh. Terus untuk kenalan sama orang-orangnya gitu juga gue lakuin gitu. Tapi satu hari gue dikasih izin untuk pertama kalinya untuk nonton ke bioskop, nonton film Petualangan Sherina. Oke. Karena itu musikal, nari. Drama musikal dong. Iya, nari, acting, nyanyi. Akhirnya dari situ gue terobsesi dengan menyanyi. Karena dulu gue masih orang susah, sekarang juga masih susah sih, nggak kayak bingo gitu, enggak. Nah dulu tuh kamar mandi gue tuh di luar, Wak. Kamar mandi di luar tuh Di berarti luar rumah. kayak, oh maksudnya bangunannya terpisah. Iya, terus udah gitu ada gentong drum. Gentong yang warna biru. Drum, iya. Drum ya bilangnya. Iya itu. Itu di situ tempat isi air. Nah, dulu kan gue badannya kecil, jadi gue masuk ke gentong itu, terus gue nyanyi di situ. Karena nggak mau tahu. Karena gue ada ngerasa orang ada denger. gemak di situ, Oh, jadi kayak iya. bagus. Udah kan, dari situ gue terobsesi nyanyi, karena gue juga jadi anak radio. Jadi gue sebenarnya udah dengerin kayak Stacy Orrico, Mariah Carey, Britney Spears, Christina Aguilera itu dari kecil. Berarti 2000-an awal ya? 2000-an awal. 2008, 2009 kali ya. 2006. Iya segitulah. Iya. 2000. Terus konser 2006. pertama gue datang ke konsernya Tangga. Tangga tuh genrenya kan R&B ya. Tangga ya. Tangga. Tangga tuh 2004 2005 ya. Iya. Dan Pas awal-awal keluar kan? betul, dan ilmu songwriting gue tuh kalau boleh jujur semuanya dari Tangga. Oke. Karena Jadi gua- tuh udah mulai berani mencurahkan isi hati. Coba-coba nulis Belum. lagu. Awalnya itu dari gue ngisi soundtrack film Indie Bogor, judulnya Inikah Rasa Itu Cinta. Terus habis itu gue disuruh nyanyiin soundtracknya. Terus lagu kedua gue disuruh kayak coba bikin gitu kan. Lagu kedua masih ditulisin, lagu ketiga gue bikin. Akhirnya dari situ gue ngerasa kayak kok bikin lagu seru juga ya. Karena dulu pas gue kecil tuh gue juga punya bandnya tapi jazzy gitu, ikutannya JGTC ya kan. Ya. Nah di situ juga kita udah mulai kayak songwriting karena kita suka ikut lomba yang harus bawain lagu sendiri. Nah, sebelum nyampe situ, gimana cara awalnya tiba-tiba diajak buat isi soundtrack film indie? Awalnya gue kan kecentilan ya, maksudnya kayak gue pengennya main sebenarnya. Oke. Itu kayaknya di awal dari dimana kayak kayaknya rezeki gue penyanyi deh. Itu mulai tercetus tuh ya? Iya kayaknya gue bukan main film deh gitu. Nah abis itu seiring dengan berjalannya waktu, ini ceritanya sangat-sangat unik ya. Jadi gue itu dulu kan gak punya duit, jadi kalau gue mau ke festival atau konser, gue tuh ke festival atau konser gue itu belajar. Karena jujur aja gue kagak tahu siapa-siapa. Konser festival besar pertama gue tuh Java Jazz. Yang penting datang aja Yang dulu. penting datang, karena gue pengen lihat orang gimana sih kalau live beneran gitu kan. Iya. Kalau punya band gede di panggung stage gede. Akhirnya karena gue nggak punya uang dan orang tua gue juga kayak nggak peduli soal kayak gituan, gue ikut kuis. Oke. Menang lah tiket Java Jazz. Ibaratnya itu salah satu effort lo untuk bisa masuk ke dalam festival itu kan? Betul. Nah abis itu udah nih gue
Di situ posisinya gue bilang gini, jadi gue dulu pernah ranking sama ayah gue tuh dibeliin tape merek Sony yang bisa ngerekam. Oke, iya tahu. Sama ayah gue kan suka karaokean lagu dangdut. Jadi kita punya mic yang bisa nyolok dan ngerekam. Oke. Jadi pada saat itu yang terjadi adalah gue rekam suara gue nyanyi lagunya Tangga yang terbaik untukmu. Single pertama tuh. Iya. Terus gue rekam di kaset puter, bukan yang CD ya, karena cuma bisa direkam di record di Kaset situ doang. kosong. Kaset kosong. Yang 60 apa 90? Gue lupa, jujur lupa. Kayaknya gue nimpa kaset lain deh, yang ada di rumah. Oh, yang penting lu temu kaset Iya. udah isi aja. Abis itu gue bilang gini, gue mau ke Java Jazz, gue mau bawa suara gue. Apapun yang terjadi di sana sama siapapun gue bertemu, gue mau kasih Demo. Udah dong. Terus gue keliling-keliling, gue nonton dari Likumahawa Project, banyak lah gue nonton. Terakhir gue capek banget, gue singgah di panggungnya J-Flow. Oke. Di panggungnya J-Flow selesai J-Flow nyanyi, gue bilang kayak seru amat ya ini ya, karena kan hip hop kan, berarti gue emang suka hip hop dari kecil gitu kan. Terus gue samperin J-Flow-nya, gue bilang, halo, gue panggil dulu Om Jojos. Halo Om Jojos, ini aku pengen deh jadi backing vokal gitu. Ini sampel suara aku, kalau misalnya suka, ini nomor HP aku gitu. Akhirnya dipanggil. Berarti dia udah dengerin, udah ngecek dong. Udah ngecek. Akhirnya dipanggil beberapa dari awalnya tuh gue dari backing vokalnya dulu, terus diajak buat nulis di chorusnya. Akhirnya ada beberapa lagu di album dia ada suara gue. Ya itu mulai dari situ. Oke, berarti itu starting as a profesional pada saat as a backing vokal itu? Bukan, profesional. Atau pada saat menulis lagu? Kalau menurut gue, profesional solo karir gue itu ada di e-school musikal. Karena setelah dari Om Jojos, gue ditelepon sama NSG untuk ngerjain project musikal. Tapi itu ternyata sinetron. Katanya, Alia mau nggak? Aku bilang, ya aku minder. Gue bilang itu kan. Apalagi kalau casting gitu yang bagus kan banyak. Oh enggak, ini nggak pakai casting, kita langsung tes cam, dia bilang gitu. Emang tadinya siapa yang main? Tadinya tuh katanya GAC. Ternyata nggak bisa. Akhirnya gue yang gantiin, ada Dikal juga, banyak lah, ada Willy Winarko juga, ada Bayu Risa. NSG juga main kan? Main. Nah di situ adalah karir komersial pertama gue yang gue beneran dapet duit dari apa yang gue kerjain gitu. Oke, berarti kan itu bukan sebagai as a musisi dong. Musisi dong, kan gue nyanyi di situ, Wak. Oh iya, ada Kan part musikal. juga. Iya. Gitu. Itu 2000 berapa ya? 9 ya? Lupa gue. Apa 10? Karena semua pemainnya ada 9 pemain, 99 itu nggak ada yang pemeran pembantu apa enggak. Semuanya itu pemeran utama dan dijadiin grup musik sama NSG waktu itu. Jadi kita keluarin singlenya juga as 9 orang, tapi di dalam albumnya itu ada satu-satu, ada yang solo, ada yang duo, ada yang trio, ada yang boyband juga gitu. Karena kan memang konsep awalnya kan musikal kan, jadi semua nyanyi. Iya, awalnya tuh sebenarnya kayak mau dibikin kayak Glee atau High School Musical sih, versi Indo gitu. Dulu kan Glee naik banget tuh. Gitu. Berarti itu adalah dari karir gue pertama kali. High school itu yang membuka mata lu tuh ya, ternyata gue bisa hidup dari dunia hiburan nih. Nah pada saat mulai kayak gitu, respon orang tua gimana? Itu pertama kalinya gue ngeliat ayah dan ibu gue tuh ada di lokasi syuting. Karena dari kecil mungkin kalau ayah ibu gue nonton ini jujur dari kelas 5, kelas 6 SD tuh gue suka ikut lomba nyanyi yang mereka nggak tahu. Gue dibayarin. Berarti diam-diam lomba pendaftaran itu gue dibayar sama teman sebangku gue inget banget. Dia tuh kayak anak vokal banget, yang kayak les vokal banget. Gue bilangnya kerjain PR di rumah dia, tapi sebenarnya enggak. Tapi nyanyi. Gue lomba nyanyi beberapa kali. Kan gue yang sensitif dari ini tuh sebenarnya kayak beberapa kali gue ikut lomba terus gue menang, tapi gue sendiri dan nggak pakai baju bagus baju peserta lain. Karena gue kayak ya emang gue nggak prepare gitu, apa yang dipinjemin temen gue juga pasti kan punya kompetitif di dalam dirinya, kayak apain gue pakein baju temen gue jadi lo yang keren sih. Iya gitu, jadi gue pakai baju seadanya. Jadi itu kayak pas ayah gue sama ibu gue ada di lokasi syuting tuh rasanya benar-benar kayak ya ibaratnya sentimental. Secara support benar-benar dia datang ke lokasi kan. Betul, karena kan gue berasal dari keluarga yang kalau bukan kerja 9 to 5 itu bukan kerja gitu loh. Itu gue nggak nyalahin karena
Ya nggak masalah, itu kan mindset mereka gitu. Jadi emang harus kerja tuh sama dengan 9 to 5 di kantor. Berarti dari situ akhirnya mereka kayak udah mulai percaya dong. Ternyata udah gue ngerjain ini nih buat hidupnya gitu. Udah percaya, tapi tiba-tiba IP gue 0,86 dari yang kumlot mulu. Akhirnya gue disuruh stop 2 tahun. Gue kejar semuanya, gue lulus baru gue bisa balik lagi. Oke, karena ya sebagai orang tua sih memang wajar juga sih, kayak lu kewajiban lu belum selesai tapi lu udah ngerjain yang lain. Dan itu ngefeknya ke pendidikan juga kan. Awalnya soalnya gue dikasih konsekuensi. Ayah gue bilang lo boleh ngapain aja kalau sekolah lo udah beres gitu kan. Gue bilang enggak kok, gue bisa responsibel. Tapi ternyata shooting stripping tidak semudah itu. Gitu. Dari subuh standby jam 5, on cam jam 7 paling ya. Selesai bisa jam 2, jam 3 pagi. Jam 5 pak. Jam 5 pagi lagi. Musikal sekompleks itu karena melibatkan banyak orang, dancer. Terus kita juga mesti recording at the moment. Terus kayak mesti latihan juga. Terus mesti reading mulu. Terus kita itu tuh susahnya karena kita bawain lagu orang. Jadi setiap lagu yang kita recycle harus ada approve dari labelnya dulu. Oke. Jadi kita kirimin footage-nya. Kalau di approve baru kalau nggak di approve kita bikin lagi. Cari lagi tuh nada aransemen yang baru. Cari lagi nada aransemen dan adegannya juga kalau misalnya ada dari pihak label yang nggak suka diganti juga gitu loh. Jadi sebenarnya ada kuasa label juga dalam situ. Yes. Kayak soalnya nggak bisa dipungkiri di Indonesia itu belum siap untuk dikasih kayak Glee High School Musical original soundtrack kan. Awalnya kita bikin episode berapa gitu, episode awal-awal pas masih test camp ya, itu kita bikin original soundtrack tapi ternyata nggak di approve karena terlalu sulit gitu katanya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba bikin dengan permintaan mereka dengan kayak gitu ya. Tapi kendalanya kesulitannya seperti itu jadinya gitu loh. Semuanya serba riweh. Birokrasi. Gitu. Berarti setelah lulus tuh 2011 dan akhirnya lo memutuskan buat oke, gue harus ngeluarin solo. Belum. Akhirnya setelah dari NSG itu kan gue stop. Karena gue kuliah. Abis itu gue ketemu DJ Sumantri. Sama DJ Sumantri gue dijadiin duo namanya Mr. Miss. Oh ya, tahu gue. Gue desain sama Universal ya? Pelangi Records, abis itu Universal. Oh, Pelangi dulu. Pelangi dulu, terus Universal, abis Universal ternyata nggak works, gue bilang gue mau solo nggak dikasih, akhirnya gue cabut, akhirnya pertama kalinya gue bikin semuanya sendiri tuh di single pertama gue yang Drama Killer untuk solo. Lo tahu nggak pada saat di Universal itu alasan kenapa nggak dikasih kesempatan buat solo karir? Soalnya gue tahu tapi gue nggak mau nyebutin kenapa, intinya yang gue bikin kecewa alasannya tuh fisik bukan karena talent, jadi kayak gue sedih aja gitu kenapa mesti kayak gitu. Ngerti. Makanya butthurt banget gue dari gue 65 kilo tiba-tiba 42 kilo itu karena ada salah satu faktor dari situnya. Tapi sekarang orang tuh kayak langsung di bash sama Adele. Iya benar. Ini ya pada saat Adele muncul tuh, oh mampus tuh, makan tuh yang mengagung-agungkan kekurusan fisik, body harus kayak gini, harus cantik. Ya lu lihat Adele, suaranya udah tajam, udah selesai. Tapi sekarang dia udah kurus juga. Ya, tapi dia kurus bukan karena demand untuk dia jadi solois, tapi karena memang dia mau hidup lebih sehat. Iya betul. Gitu. Nah kalau untuk itu kan beda konteks kan. Tapi kan pada saat dia breakthrough di industri kan, dia dengan bodinya yang masih. Sebenarnya ada kok selain Adele tuh kayak Jennifer Hudson juga waktu pertama kali dia keluar dia gede banget. Kayak siapa tuh namanya? Kayak Clarkson. Meghan Trainor. Terus sekarang ada lagi Lizzo. Tapi emang susah sih Fit, kayak di Indonesia tuh lo tuh harus Barbie untuk jadi sosok. Nah itu dia, maksudnya mindset orang-orang di Indo tuh, lo sebagai public figure tuh ya lo harus perfect gitu. No matter what talent lo apaan, yang penting lo enak dilihat dulu. Betul. Sedangkan sebenarnya kita harusnya udah dipukul sama kenyataan bahwa mau bentuknya kayak gimana, kalau lagunya bagus ya bagus aja, iya nggak sih? Iya. Kadang-kadang gue suka nggak tahu loh, misalnya kayak lagu Dance Monkey, gue suka nyanyi tiap hari tapi gue nggak tahu bentuk penyanyinya kayak gimana. Sama kayak lagu yang Don't Stay for Too Long. Ini apa?
Iya gue tahu. Ghost Bed ya. Itu gue nggak Dead tahu. Bed, Dead Dead Bed. Bed gue nggak tahu bentuk penyanyinya kayak gimana. Jadi kayak Cowok rap gitu, lo-fi dia. betul. Nah, jadi sekarang menurut gue yang PR gue sebagai musisi harus bikin lagu yang bagus, diterima supaya hal-hal kayak gitu tuh dihilangin, karena gue pernah ada di posisi seperti itu. Ya emang nggak enak lah, ibaratnya lu punya potensi nyanyi tapi dipukul rata secara fisik gitu kan. Tapi gue sebenarnya ngerti sih Fit, karena waktu itu situasinya adalah Raisa, Isyana lagi naik dan gue solois cewek. Maksudnya kita sebagai orang yang ada di company Iya. itu mungkin pertimbangan, tau gak lo? Kayak dilihat, hah? Lu mau rilis solo nih? Iya, orang Dengan- gue segede kulkas gitu. Dengan kompetitor A, B, C. Betul. Zamannya belum kayak sampai kayak gini. Tapi secara, kalau gue lihat dari pandangan label, tapi secara bisnis juga mungkin dia ngerasa gue nggak mungkin berjudi nih Betul. ngeluarin ini talent gitu. Betul. Ya secara hitung-hitungan sih sebenarnya bisa diterima, tapi kalau untuk alasan fisiknya Agak sedih ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau gue sekarang kan kalau lo lihat isi story gue bertujuan untuk kayak inspiring semua orang supaya kayak gimana caranya lo dianggap orang karena sesuatu yang lo punya, misalnya talent lo, atau lo pinter, atau lo jago berbisnis kayak gitu. Jadi jangan sampai lo ngerendahin lo tuh karena itu, gitu loh. Oke, berarti Drama Killer nih benar-benar single yang lu banget karena semua pengerjaannya belum sendiri. terlalu gue banget sih sebenarnya, karena Drama Killer itu gue buat tiba-tiba gue kurus banget. Terus kayak tiba-tiba banyak majalah pria dewasa ngontak gue untuk ngisi rubrik di musiknya mereka, karena kan gue tiba-tiba jadi seksi banget kan. Nah di itu tuh gue kayak revenge itu nggak gue pikirin dan serba buru-buru karena gue kayak anjing nih gue diginiin, jadi gue harus bikin sesuatu nih. Karena gue buru-buru dan belum ngerti selanjutnya gimana, akhirnya gue minta tolong Dikal untuk bikinin lagunya. Oke. Gitu. Itu juga pertama kalinya gue baru gabung sama Zero One, jadi itu udah langsung dibantuin sama Papi. Tadi tidak, sebenarnya si Papi ini dari dulu, dari zaman gue di Sumantri, dari zaman gue di mana, dia sebenarnya udah ngeliat gue, tapi gue nggak tahu ini orang siapa kok. Berarti emang udah dipantau. Cuman kayak ya cukup tahu aja, dia sini, dia nyanyi ini. Iya, kalau gue kan anak industri banget waktu itu kan, kayak gue kagak ngerti siapa-siapa. Akses gue juga anak Bogor yang baru ke Jakarta. Karena kan startingnya udah langsung ke industri mainstream. Iya, nggak ke apa namanya underground dulu. Jadi gue nggak tahu Papi itu siapa, mau Karisma tuh siapa. Pas gue tahu, ternyata setelah bikin satu lagu bareng dia, ternyata gue emang cocoknya sama dia, gitu. Ya. Berarti proses pengerjaan Drama Killer tuh berapa lama tuh? Sebentar banget, seminggu. Namanya juga orang lagi yang kayak Karena berapi-api, wah. Ini nih, gua harus ngeluarin ini Iya, nih sebagai sampai pembalasan nih. Kalau kalian selalu ngeluh sama keadaannya, biar gue kasih tahu, syuting video Drama Killer itu gue patungan sama Masjid sama R&D APR untuk sewa studio enggak, waktu itu kita dibantuin sama Adrenaline Studio untuk bayar lampu, untuk lensa, properti, bayar Jovan Arvisco. Ya itu jatuhnya kan produksi kan. Produksi kita saking nggak punya duit ya, kita patungan bertiga untuk bikin itu. Dalam satu hari, lo tau nggak kita syuting berapa video? 5 video, lu bayangin. Hah? Karena Marazi juga. Iya, karena kan lu harus mikirin kalau misalnya lebih dari sehari, artinya sewa kamera, lighting lagi nambah dong. Itu jadi gue manfaatin waktu. insist banget harus ada artworknya. Jadi gue minjem artwork ke orang produksi film yang bekas-bekas gitu. Terus gue minta tolong dilukisin. Terus gue pinjem anjing orang supaya ada artnya. Itu benar-benar apapun yang ada gue jalanin aja. Jadi kalau bisa kalian ngeluh sama situasi kalian, sebenarnya bisa, tapi pertanyaannya mau apa enggak gitu. Ya sama kayak lu mulai aja gitu. Dengan apa yang lu punya, nggak usah menunggu ntar aja deh, nunggu ada ini, nunggu ada itu. Betul. Keras juga. Setelah Drama Killer berarti lanjut Cuma kamu kan? Iya. Yang sama Mas Gip. Iya. Itu video klipnya
artsy sih. Artsy, iya iyalah yang direct Tesir Penyami, yang edit Om Igor Saikoji. Itu benar-benar semuanya juga serba terbatas ya guys. Kalau kalian kalau kalian mau tahu, boleh tahu berapa tuh apa? produksinya? Gak seberapa lah, itu juga bener-bener kayak Tante Tesi, aku mau bikin ini, uang aku segini bisa nggak? Ternyata, oh ya udah ayo gitu loh. Ya, berarti maksudnya approach-nya juga nih, aku cuma punya budget segini, kira-kira bisa nggak nih bikin video klip? Iya, itu dan untungnya tempat gue nggak bayar, karena apartemen teman gue, model pacar gue dulu, terus makeup artist juga karena temen. Enggak sih, sebenarnya orang itu tuh kita kalau kalian tahu Nadia Novel dari awal, project pertama dia yang komersil tuh Cuma Kamu. Dari situ dia langsung ke Anya, ini akhirnya sekarang dia jadi beauty vlogger yang sukses. Makanya gara-gara gue kayak gitu mungkin dia juga selalu ingat gue kali ya. Berarti kan ya saling support lah, saling bantu. Oke, lu punya apa, lu bisa make up, ya udah bantuin gue make up gue di video klip. Dan gue thank you banget sama Nadia karena since day one sampai hari ini kalau misalnya gue minta tolong sama dia, dia ada jadwal, dia pasti datang. Dia nggak pernah nolak gue. Jadi gue bilang kayak selain kerja keras dan keberanian, kalian juga harus memupuk kebaikan sama orang-orang, menebar kebaikan, karena kalian nggak tahu kalian suatu hari bakal butuh dia atau enggak gitu. Dan berkatnya menurut gue selama perjalanan karir gue ya, gue bisa dibilang kan kayak masih underrated ya, masih berjuang, masih kayak terus-terusan fight gitu ya. Tapi berkat yang ada tuh nggak berhenti Wak. Kayak dari baju, dari make up, ada aja. Bantu. Iya, dan semuanya tuh bukan yang kayak make up yang ece-ece, baju yang ece-ece, semuanya kayak VIP men. Gue sampai sekarang suka bingung kayak kok gue bisa ya dapet kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Ya karena memang awalnya kan apa ya? Ya kita punya banyak teman juga, tapi bukannya memanfaatkan mereka juga, tapi udah kita maju bareng-bareng. Dan sekarang gue sangat bangga ngeliat karir Nadia yang kayaknya endorsementnya lebih banyak jauh daripada gue, gila kali ya. Ya berarti memang dia jalannya, jalan rezekinya di situ. Keren sih. Cuma Kamu ya, berarti setelah itu ada apa lagi tuh ya? Gue lupa urutannya. Oh ini ya, Nice S. Iya ya, iya. Emang iya? Iya, bener gak sih? Bener. Drama Killer, Cuma Kamu, Nice S. Bener. Drama Killer, Cuma Kamu, Nice S, terus Dia Yang Nikah. Iya, bener-bener. Nah itu kenapa proses apa tuh ya? Jaraknya tuh jauh banget tuh. Maksudnya? Jarak apa jenisnya jauh banget? Ini jarak dari produksi, rilisan karya-karyanya. Jadi gini, jadi kan kayak, ya misalnya let's say dalam 1 tahun si penyanyi A misalnya rilis 3 atau 4 single gitu. Jadi gini guys, gue tuh karena lahir dari langsung industri yang mainstream, tiba-tiba gue ngurusin sendiri, gue tuh kaget. Kayak culture shock ya? Culture shock banget, kayak anjir ternyata underground indie tuh kayak gini ya. Gitu bener-bener kayak semua perintilan ya? Iya. Terus pas memproduksi itu semua kenapa jangka waktu lama? Karena gue mesti ngumpulin duit. Ya realistis. Terus kayak itu pun juga Nice S tuh dibantuin sama APR gitu kan. Jadi kayak gue mesti kayak, aduh studio siapa lagi nih, aduh gue bikin lagu dibantuin siapa lagi nih, aduh video klip gue gimana lagi nih. Nice S sebenarnya deket banget jaraknya dari Cuma Kamu. Cuman karena gue nggak ada produksi buat ngurusin video klip, jadi ya kesannya jauh. Iya. Gitu. Berarti kan secara mental semua udah bener-bener urusin sendiri, itu kayak ngebentuk karakter lo tuh. Iya, sampai kalau gue hire asisten, kalau gue kerja, asisten gue nggak kerja karena gue overthinking mau semuanya gue lakuin sendiri. Tapi ada nggak enaknya juga kan? Iya. Maksudnya lo terlalu overthinking, aduh ini gimana nih? Nanti kalau salah gimana? Ribet beneran gue aja deh gitu. Ya mungkin itu sebagai satu kekurangan juga nggak sih? Betul. Karena lu udah terlalu lama semua ngerjain sendiri, tapi terus ketika dibantu sama orang, jadi kayak nggak ada rasa percaya gitu. Bukan nggak percaya sih, jadi kayak gemes. Gitu, ngerti gak sih? Karena gue
tipe orang yang pace kerjanya kayak zet, 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 beres tidur gitu. Gue nggak bisa selesain dulu semua, betul, baru istirahat. jadi ketika nggak, kalau misalnya ada orang yang kayak pending atau kayak Males. ntar aja deh, Nunda-nunda ya. gampang itu mah gitu, gue kayak aduh ya udah deh gue aja gitu. Ya itu kan namanya etos kerja. Lu harus selesain dulu. Problemnya sih di mana ya, problemnya sekarang kayak kasihan orang yang kerja sama gue tapi bukan yang personal kayak CVD gitu. Kayak misalnya gue bilang Fit kok kayak gini sebenarnya kan itu kerjaan dia, gue harus kayak ya udah Fit dia aja yang kerja, tapi gue jadi kayak aduh gemes sendiri, jadi kayak ngerti. bener kata lu, berarti kayak nggak percaya Ngerti. gitu. Berarti itu harus lebih bisa mengontrol. Nah, berarti kan selama ini udah jalan sebagai artis solo yang indie. Terus and then lu tiba-tiba memutuskan buat masuk ke label lagi. Oke. Jadi kayak apa yang membuat lo yakin oke, gue masuk label lagi deh. Oke. Yang buat gue yakin karena gue capek sebenarnya ngurusin semuanya sendiri. Dulu tuh gue dibantuin sama Andi GDT, Wak. Ya kan, dia ngurusin agregator segala macam. Terus gue kasihan juga, kayak kasihan banget ya nih orang, kagak gue gaji. Terus dia mau dengerin gue ngomel-ngomel. Terus kayak semuanya diurusin sama dia, sampai gue bikin showcase aja yang ngurusin lo sama dia kan. Kayak sebenarnya kan nggak ada untungnya kalau gue pikir-pikir buat lo sama si Andi, cuman gue pikir tapi kan prinsipnya kembali ke yang awal dong. Jadi ya udah, kita kalau mau maju ya udah bareng-bareng. Kita kerjasamanya bareng-bareng juga gitu. Dan sebenarnya gue masuk 100 tuh gak sengaja, Wak. Jadi gue udah lama gak ketemu Lex, gak ketemu Papi, gak ketemu Felix. Terus tiba-tiba gue dipanggil datang buat isi soundtrack iklannya Slang. Abis itu banyak ngobrol di situ. Sampai satu hari Lex bilang kayak, gue nggak bisa ngambil lu Al, kata dia gitu, karena lu udah ketuaan, dia bilang gitu kan. Di situ gue jujur bacot, karena bukan karena dia bilang dia nggak bisa ngambil gue, tapi bacotnya kayak, wah emang gue udah kayak gini ya, perasaan semangat gue masih berapi-api gitu loh. Maksudnya untuk umur karir di industri ya? Iya, terus habis itu gue bilang kayak, oh ya udah deh, mungkin gue emang harus terima kenyataan. Akhirnya gue kayak nggak pernah ke kantor 100 lagi kan. Tiba-tiba katanya si Lex ke Karawang mandi, berendam, dapet ada yang bisikin katanya lo harus sign Alia. Tiba-tiba gue dipanggil, gue ditanya lo mau nggak gabung 100. Gue bilang kayak tanggung jawabnya apa dulu nih, gue bilang gitu kan. Karena lo memiliki beberapa trauma di belakang. Betul. Terus dengan label-label sebelumnya. Akhirnya dikasih tahu sebenarnya tidak ada tanggung jawab, tapi kalau lo sanggup berdarah-darah dari bawah, ayo kita barengan. Oh, gue bilang, oh gitu, lo mau berdarah ya udah ayo, gue bilang gitu. Kayak gitu. Kenapa gue mau masuk 100, karena gue lihat kenapa enggak gitu, ngerti nggak sih? Kayak daripada gue sendiri, terus gue ada teman yang mau ngajak gue untuk fight dari awal, iya kenapa enggak? Nah, menurut lo nih, kan tadi lo sempat mention Lex kayak dapat bisikan. Bisikan ilahi, Wak. Itu percaya atau enggak? Percaya, karena awalnya dia yang ngomong straight in front of my face di depan orang-orang. Dia ngomong kayak, kita nggak bisa hire kamu Al. Kalau kita hitung-hitung, karena sebelumnya udah ada statement kayak gitu. Betul, kalau kita hitung-hitung, aku kapan balik modalnya? Gue ngerti karena dia yang punya company-nya, ngerti nggak sih? Ya secara point of view as a businessman juga pasti. Dan gue udah kebal juga gitu. Gara-gara pas kemarin di major label gue digituin kayak, karena gue digituin, gue bilang kayak ngapain gue sakit hati ya. Bener juga, kalau misalnya gue yang punya company pasti gue mikir kayak gitu. Jadi pas dia ngomong gitu gue ngerti, cuman batarnya lebih kayak ke, aduh gila nih semangat. Meskipun gue nggak di situ, tapi apakah gue pantas dapat opini kayak gitu loh yang bikin gue sedih. Tapi ternyata dia ngomong kayak gitu, terus insecure gue jadi hilang. Jadi kayak, oh yaudah deh, ayo kita bareng-bareng dari awal gitu. Oke, akhirnya lo oke lah, gue join. Terus akhirnya rilis lagu baru, Dia Yang Nikah. Itu lagu yang liriknya terpanjang sedunia ya durasinya, 6 menit coy. Tapi liriknya juga dalam banget dan cukup menguras air mata. Benar. Karena gue tahu proses pembuatannya. Jadi benar-benar semua tuh tumpahin di situ ya. Itu adalah lagu, balik lagi ya. Ini gue kasih tau ya. Menurut gue, Dia Yang Nikah tuh flop, tidak berhasil. Setelah gue recall ke belakang, kenapa ya begitu? Ternyata bikin sesuatu karena revenge tuh nggak baik guys.
bener-bener kayak lo kalau mau bikin sesuatu ya karena lo mau pengen aja, jangan karena orang lain gitu. Apalagi lo sakit hati terus lo bikin. Nah menurut gue kenapa gue recall karena ada unsur itunya di dalam situ. Berarti sama dengan apa yang lo kerjain di Drama Killer dong? Iya. Ada sedikit unsur revenge-nya juga? Iya. Recall lagi, Drama Killer ya sosok. Beda sama Cuma Kamu, gue bikinnya bener-bener tulus, kagak ada apa-apa. Dan moodnya juga lagi happy kan? Moodnya lagi happy, ya udah feedbacknya juga bagus. Jadi dari situ gue belajar, harusnya gue dari Drama Killer udah belajar sih. Cuman pas di dia yang nikah itu, sebenarnya awalnya ide dari Lex. Tapi pas gue terusin nulisnya kayak lah, kok jadi gini liriknya? Keterusan. Iya. Akhirnya pas keterusan ya udah deh, jadinya kayak gitu sampai gue bikin narasi soal pembuatan lagu yang kayak narasi musikal gitu. Musikalisasi puisi gitu, itu tuh saking gue kedalaman sama lagu itu gitu. Terbawa suasana ya kan? Setelah itu baru akhirnya rilis Maafin Aku Lagi. Dan itu lagu Patah Hati lagi. Enggak dong, itu lagu Insecure karena suka cari gara-gara, tapi nggak taunya nggak ada apa-apa. Kayaknya suka ngajak berantem tapi nggak ada yang mesti diberantemin. Nggak ada hal-hal yang apa sih, nggak ada hal-hal yang esensial. Kayak iya pokoknya buat berantem diributin. dicari-cari. Emang cari-cari aja. Iya itu hasil workshop sama Lex pas kita lagi trip ke Bandung sih. 2000 berapa tuh ya? 2019 akhir ya? Desember. Iya. Nah sekarang rilis lagu baru. Iya. Judulnya Muak. Muak dengan apa? Ini sebenarnya awalnya dari kisah cinta temen gue. Abis itu gue bikin Q&A. Karena itu mengundang interaksi dengan followers dong. Betul, karena dulu sebenarnya gue pernah ngalamin the abuse. Dan menurut gue abis itu gue harus kasih apa namanya edukasi ke followers gue bahwa abuse itu bukan cuman physical tapi verbal itu juga abuse gitu. Termasuk abuse. Kayak misalnya dikatain gendut itu abuse, dikatain kurus itu abuse. Pokoknya fisik lo dikatain itu abuse. Terus yang kemarin dari berdasarkan Q&A yang gue dapetin, mostly mereka nggak sadar kalau itu tuh abuse gitu. Karena mereka mungkin nggak tahu kali. Iya makanya. Apakah itu termasuk kategori itu atau enggak? Harusnya akhirnya gue jelasin bahwa itu tuh sebenarnya kayak gitu. Banyak banget ceritanya parah-parah banget. Ada yang katanya pacar gue mutusin gue gara-gara gue udah nggak bisa ngasih dia duit jajan. Padahal ini cewek loh. Iya, terus aku pernah dipukul gara-gara aku nggak ngebeliin dia. Kayak gitu-gitu loh. Itu masih tahap pacaran kan padahal. Tapi udah memperlakukan. Berarti di luar sana gitu. tuh parah banget abuse tuh. Mungkin karena nggak ke expose kali ya. Jadi kita tuh banyak nggak tahu hal-hal yang itu terjadi di luar sana. Duh. Berarti itu yang mau lo kampanyekan dong? Iya. Abusive relationship. Makanya ada lirik jadi gini. Abuse itu bukan cuman kayak Vidi dasar gendut lo, tapi pas gue ngomong, pas lo misalnya ngomong, lo sebenernya gak hurtful nih, tapi lo bilang sama gue, gila lo ya gue sakit hati digituin sama lo gini-gini. Berarti lo playing victim dong. Itu lo abuse gue. Oke. Jadi di twist gitu ya? Iya, di plot twist sama dia. Makanya di lirik lagunya tuh, sadar diri kamu jangan playing victim lagi. Terus ada lirik kayak coba hitung semua toleransi. Itu ya sebenarnya kita nggak mau ada situasi dimana kayak gue nyebut lo abuse, tapi lo coba recall seberapa banyak toleransi yang gue kasih gitu loh. Nah berarti bisa dibilang lo kayak menyuarakan suara hati para perempuan. Enggak yang dong, menjadi semua korban. kan gue bilang di situ pas gue bikin Q&A buat pacar, buat pokoknya any kind of relationship kayak pacar, keluarga, pertemanan. Gue jujur dulu teman yang sangat toksik. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue tuh jealous kalau temen gue teman sama orang lain. Oh jadi kayak lu ngapain sih main sama dia kayak gitu? Betul. Dan gue juga baru kemarin ngalamin kayak gue ada di satu lingkungan toksik dan ya udah kayak solusinya sebenarnya nggak ada, tinggalin. Ya bener,
Kalau udah kayak gitu ngapain lagi? Mendingan kita yang keluar daripada lu mau mencoba ngubah di situ. Karena nggak semua orang mau jadi apa yang kita mau kan, bisa jadi apa yang kita mau. Dan itu gue dulu adalah orang pribadi yang kayak pokoknya lo harus jadi orang yang gue mau, tapi seiring berjalannya waktu gue belajar bahwa nggak bisa kayak gitu. Itu kayak memaksakan kehendak ya. Nggak mau, pokoknya gue maunya kayak gini gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi, udah sembuh lah intinya. Kenapa gue berani keluarin muak ini, karena dari semua mental illness yang gue rasain, gue ngerasa sekarang gue udah lebih baik daripada pribadi gue yang dulu. Karena gue dulu benar-benar sakit banget, men. Gue kayak dulu gue suicidal, terus gue kayak sering playing victim juga, terus gue kayak di abuse sama pacar gue secara seksual. Jadi kayak banyak banget yang udah gue alamin. Makanya gue berani kayak, oke, lo mau tanya apa soal abuse ke gue gitu. Iya, Ini dari lagu ini. Jadi mudah-mudahan nih cerita lagu ini bisa ngebuka mata kita semua kalau ternyata tindakan-tindakan kayak gitu tuh ada juga di sekitar kita kan. Dan sayangnya kalau menurut gue, sayangnya banyak orang atau banyak korban yang nggak mau speak up. Iya, sebenarnya yang gue tulis di lagu itu tuh lumayan ringan. Ada beberapa yang memang yang agak berat, kayak chorusnya ringan banget, kayak nggak bisa lagi aku dibohongin, nggak mau lagi aku lanjutin. Kayak itu sebenarnya kata-kata simple yang lo alamin tapi lo nggak sadar. Kata-kata simple yang bisa lo keluarin tapi lo nggak keluarin karena lo nggak denial gitu loh. Mungkin karena udah terbiasa denger itu, jadi secara alam bawah sadar tuh dia nggak menyadari ini kalau perkataan-perkataan itu tuh ternyata tajam nih, bisa menyakitkan. Iya, kayak kan simpel ya, kayak kok lo bohong sih sama gue, atau enggak yaudah gue nggak bisa lanjutin lagi, tapi susah keluar dari mulut orang. Pengen ngomong gitu cuman aduh. Iya. Oke. Gitu. Padahal temanya nggak terlalu berat sih ya. Enggak. Tapi cerita di balik lagu itu yang betul, sebuah kisah yang sangat pantas lu perjuangkan. Bener. Gue dulu ada terjebak sama relationship yang benar-benar kayak gitu banget. Cuman gue udah gak mau bahas lagi karena nanti gue takut ini tuh jadi revenge, kayak keulang lagi. Jadi gue cuman mau nolong orang-orang aja intinya. Kenapa gue berani kayak gini, karena gue sudah mengalami dan gue punya experience-nya gitu. Udah melewati itu, dan kalau bisa orang-orang jangan sampai mengalami juga. Janganlah, gila. Itu tuh bener-bener kayak bucin sama goblok beda tipis. Beneran. Tapi bukannya itu jadi sebuah apa ya, sebuah alasan, misalnya let's say cowok sama cewek pacaran, ya mereka saling sayang dan si cowok ini kayak selalu nurutin apa yang si ceweknya mau gitu. Tapi orang-orang tuh menganggapnya itu bucin, padahal karena emang si cowoknya pure sayang sama si ceweknya, makanya dia mau melakukan segala hal. Nggak apa-apa, itu bagus. Itu bukannya relationship yang semua orang dambakan ya. Tapi yang nggak baiknya itu adalah ketika lo sudah merasa tidak nyaman ada dalam situasi itu udah masuk abuse. Misalnya nih, lo lakuin hal yang tadi lo sebutin ke gue ceweknya. Terus kalau lo merasa lo ngelakuin itu karena lo suka, lo sayang, atau lo cinta dan lo nyaman ngelakuin itu, dan itu adalah goal semua orang. Tapi ketika lo sudah merasa kayak anjing kok gue jadi kayak babu ya, apa anjing kok gue jadi kayak gini, itu berarti udah abuse. Karena gue jadi manipulatif ke lo. Gue pernah punya pengalaman teman kampus gue. Dulu dia itu pacaran sama cewek tapi beda kampus nih. Ceweknya ya oke lah. Nah kebetulan nih teman gue punya mobil. Dia kalau kampus tuh bawa mobil. Nah, tapi selama dia pacaran daily itu sehari-hari, kalau menurut gue, apa ya, bukan selayaknya orang pacaran yang ya telepon atau ngobrol atau ketemu, tapi si cowok ini, si teman gue ini, cuman terima, dulu kan masih SMS, dia cuma terima SMS isinya, sayang aku udah selesai kuliah nih, jemput sekarang ya. Dan itu berulang-ulang gitu. Dan cowoknya merasa berat? Enggak, justru cowoknya tuh
tetap menjalankan itu. Oke. Kayak dia setiap hari jemput and then nganterin, tapi hanya sebatas itu doang. Oke. Jadi Ternyata kita tuh ngeliat kayak lu cowoknya apa emang supirnya sih. Jadi Oke. kayak ada pandangan kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya cowoknya Tapi nah itu dia, si cowoknya ini merasa ya karena gue cowoknya ya udah, jadi ini gua kewajiban gue. Iya, ini kewajiban gue harus nganterin dia, harus antar jemput, karena gue nggak mau dia kenapa-kenapa gitu. Soalnya Tapi kalau dari sisi teman-temannya, teman-teman gue, lu mau aja lu gitu-gituin. karena kalau menurut gue pacaran itu latihan kawin bukan? Iya nggak? Ini gue baru dapat istilahnya deh. Pacaran itu latihan nikah kan? Nah, terus tuh? Kalau lo udah nikah, menurut gue tanggung jawabnya kayak lebih kompleks daripada sekedar jemput doang. Iya Ya, dong. jelas. Iya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngelihat si cowoknya ini kebucinan kayak jadi babu ngejemput-jemput, menurut gue lu dan teman-teman lu yang salah. Selama cowok itu nggak merasa ada masalah ya. Nah, iya. Nah, cuman kan gini, pada saat itu kan kita mikirnya selayaknya orang normal yang kita lihat di kampus, ya kan, Nggak ada yang mereka kayak gitu. berdua terus jalan kemana, terus atau makan bareng. Dan kita ini nggak pernah ngelihat dia bawa ceweknya atau ceweknya datang gitu, makanya ada asumsi kayak gitu. Oh, kalau menurut gue intinya abuse nggak abuse itu yang bisa confirm itu diri kita sendiri. Berarti tergantung dari penerimaan kita dong. Betul. Jadi kalau misalnya lo nyuruh gue, Alia besok nyanyi jam 7 pagi, kalau gue bilang, ih apaan sih, orang gue capek, terus tapi lo marahin gue, nggak bisa gini, nah itu udah masuk abuse. Kecuali kayak, oh iya ini kewajiban gue, ya udah deh. Ngerti gak sih? ngerti. Iya gitu. Iya, berarti kembali ke penerimaan diri sendiri dong. Kayak misalnya kalau misalnya di lingkungan kerja, misalnya gue posisinya bendahara gitu, orang finance, tapi lu suruh gue beli kopi, ya kan itu abuse dong. Itu kan bukan kerjaan gue, bukan kerjaan gue, tapi gue bilang, oh nggak boleh sekalian sama gue. Gue senang ngelakuin itu nggak abuse. Tapi ketika gue udah ngeluh, anjir nih si Vidi nyuruh gue beli kopi, emang gue obek. Itu baru abuse. Ngerti. Gue menerima, nggak tergantung confirm. penerimaan lu mau negatif dan ngeluh atau ya udah seneng-seneng aja. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ada pasangan yang kayak gitu, tapi dia nerima karena ya udahlah karena alasan sayang. Nggak make sense menurut gue kalau Kan Iya. ada, tapi ada yang kayak gitu kan? alasan sayang nggak apa-apa, tapi jangan ada unsur manipulasi. Ya, cuman bias juga sih. Kayak kalau misalnya gue nih, kayak misal gue ke si Mas Lico, pokoknya kamu harus datang ya hari Sabtu, gue bilang gitu kan, kita harus ke mall gitu kan. Kalau misalnya Riko bilang, oh iya aku juga mau gini gitu kan. Tapi kalau misalnya dia misalnya lagi nggak enak badan, ya gimana sih, kamu kan kemarin udah janji. Itu udah abuse. Oh, karena Gue udah manipulasi. Memaksakan kondisi dia yang lagi nggak fit. Jadi gue pakai kata-kata kemarin kan kamu udah janji. Oh, jadi itu dijadikan senjata ya? Betul. Kompleks juga ya lama-lama. Iya kan, gue pernah gak sadar memanipulasi si Mas Lico. Gue bilang kayak, gue mau lihat dong isi DM lo, gue bilang gitu kan. Lah kan kemarin lo udah janji gak mau lihat gitu kan. Nah, terus kata gue, ya udah lihatnya bareng, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia kasih lihat, tapi dia bilang gini, next time mendingan kamu gak usah janji karena itu jadi manipulatif, kata dia gitu. Ya, karena lu udah megang itu. Iya. Gue udah janji sendiri nih, nggak mau otak-atik. Betul. Tapi at the end lu langgar sendiri. Atau enggak gue bisa bilang, kamu nanti kalau misalnya marah sama aku, kamu jangan tinggi dong nadanya, nanti kan aku sedih. Terus pas dia marah, dia nggak kayak gitu. Terus gue bilang, kok kayak gitu? Iya, nanti kamu manipulasi kata-kata itu. Oke. Kayak kemarin kan kamu udah ngomong kamu nggak bakalan ninggiin nada, tapi kok sekarang gitu. Padahal kalau gue marah ya gue marah aja, orang gue marah, emang gue bisa kontrol gue marah apa enggak gitu. Menarik. Terus nextnya bakalan rilis album nggak? Ya kabar burungnya sih dari kantor harus Kabar burung ya. rilis album semua talent. Kalau gue sih jujur udah hampir siap ya, karena gue masih ada sisa 7 track lagi yang belum dipakai, dan gue masih punya PR 7 track lagi untuk jadi pilihan. Intinya sih sebenarnya gue itu sangat-sangat seniman banget. Gue pengen punya album, gue pengen punya fisik.
kayak gue anaknya suka proses, jadi kayak kalau gue udah maksimal di proses gue dan resultnya belum dikasih sama Tuhan, berarti pencapaian gue itu, kesuksesan gue itu dilihat dari proses gue gitu loh. Jadi suatu hari gue punya anak, gue bisa cerita kalau dulu mama kayak gini, udah punya album gini gitu. Tapi goalsnya seperti yang diomongin sama Lex dari awal, ya gue pengen memanipulasi industri bahwa karya itu nggak bisa diukur sama fisik dan tidak ada pengkotak-kotakan genre musik. Dan gue pengen banget mengedukasi orang di Indonesia bahwa selain dangdut ada musik R&B, ada musik ini, ada musik disco, ada musik pantura, banyak musik yang bisa kita dengerin dan gak cuma itu aja. Dan PR-nya nggak gampang, PR-nya harus bikin lagu yang masuk ke dalam kolbu orang Indonesia. Iya, berarti itu kan bagian dari challenge dong. Iya. Gimana caranya orang-orang tuh pikirannya kebuka semua. Betul. Musik tuh bukan cuman itu aja, tapi ada juga yang lain. Nah, nextnya apa harapan lo kalau misalnya melihat diri lo 10 tahun lagi? 10 tahun lagi gue pengen jadi, kalau nggak punya label ya pengen jadi A&R di label. Jadi itu cita-cita yang paling tinggi tuh ya? Paling tinggi karena gue ya setinggi-tingginya punya label ya. Cuman kalau punya label itu tanggung jawabnya besar karena gue takut banget bermain dengan mimpi orang. Iya, benar. Iya kan? Karena kan ada doa lo di situ. Ada orang-orang yang menaruh harapan. Betul, ada doa dan harapan Bener. intinya. Terus kalau kenapa gue mau jadi A&R karena ya emang passion gue tuh kayak sourcing, terus kayak ini orang tuh cocoknya apa ya, lagunya gimana ya. Itu adalah passion gue salah satunya. Jadi meskipun nanti udah besar, udah 10 tahun ke depan, ya tetap gue mau ada di ranah musik gitu. Karena balik lagi dari visi gue awal, gue pengen educate orang Indonesia tentang si jenis musik yang mereka dengarkan gitu. Jadi nggak itu aja gitu. Buktinya kita bisa kok banyak transisi dari dulu dangdut, terus pindah ke anak band. Benar. Dari anak band terus pindah ke girl band, boy band. Dan dangdut sendiri udah Sekarang campur banget. Iya, dangdut sekarang tuh kalau di Kempot apa tuh dangdut atau apa? Koplo apa ya? Keroncong. Iya, pokoknya gue sendiri ngelihat pas terakhir kali manggung dia di Synchronize Fest, Didi Kempot tuh pakai panggung exactly setelah Glenn Fredly almarhum juga. Dan itu benar-benar dari Glenn Fredly ke Didi Kempot, tapi keramaian penontonnya tuh sama. Yeah. Jadi gue dari situ yakin kayak satu hari pasti bisa. Iya, karena kan ibaratnya musik popnya Glenn dengan keroncong dan ada campuran bahasa Jawanya almarhum Bapak Didi Kempot juga. Jadi ya tetap aja udah lah, emang karena emang asik buat didengerin, ya udah. Sama juga apa ya, karena sekarang udah banyak teman-teman dari Indonesia juga yang go internasional kan, kayak Nicky, Rich Brian, terus Stephanie Putri gitu kan. Gue yakin mereka banyak bantu untuk kayak educate orang-orang Indonesia yang tadinya cuma dengerin lagu-lagu jenis pop tok ya. Cuman gue pengen itu lebih general aja, kayak orang-orang di Cilacap Poncok gitu dengerin, ngerti gak sih? Yeah. Lebih luas lah pasarnya. Betul, jadi kayak gue pengen misalnya lagu Maafin Aku Lagi dinyanyiin sama orang yang jualan bapau, jualan pempek terigu gitu. Gue pengennya lebih kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya ada kesempatan kayak si Brian, Nicky, or Stephanie, lu punya peluang untuk dikenal, dikenal global, gimana? Balik lagi ke visi gue pertama, gue pengennya sih di Indonesia. Di Indonesia, berarti lu pengen menguasai pasar Indo dulu dong? Pasar Indo dulu, bukan pasar Indo dulu, gue cuma mau di Indo sih. Jatuhnya. Karena kenapa ya? Karena gue masih punya harapan gitu, ngerti gak sih? Dari misal gue datang ke festival yang banyak genrenya, ternyata kayak banyak kok, ada kok gitu loh. Gimana caranya nih biar yang datang ke WTF, selera musiknya bisa kita imbangin, kita bikin musik yang ada di tengah-tengah, jadi yang di Cilacap pojok dengerin juga. Benar. Gitu. Kan kalau di Amerika kan hip hop kan kayak dangdutnya kan? Iya, jadi mainstream. Di mainstream ya, gitu pengen banget gitu. Pasti ada pertanyaan, ala lu so kenapa lu kagak mau gue internasional? Sebenarnya ya siapa sih yang kagak mau, Wak?
Tapi Betul. ya syukur-syukur lagu gue di play di luar negeri gitu, itu gue pasti akan seneng banget. Cuman kalau secara visi gue benar-benar Indonesia gitu. Amin aja, amin. Gila, gue yang Lex versi penyanyi ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sekian itu aja talk shit dan ya podcast bareng Italiani Iqmal. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya dia di semua streaming udah ada. Dan juga udah memori penuh. Dan juga nonton juga video klipnya kalau kalian mau tahu karya-karyanya. Oke, sampai situ aja. This is video. Ciao, Bella. I'm out.